Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan yang utama, kalian selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh saat ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan materi baru dengan tema Toharo. Marilah kalian perhatikan penjelasan Ibu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu toharo? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharo? Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Lihatlah bagan berikut ini. Toharo terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah. Kedua, najis mutawasito. Ketiga, najis mughaladzah. Untuk najis mutawasito terbagi menjadi dua, yaitu mutawasito hukmiyah dan mutawasito ainiyah. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah karena Allah. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Artinya najis yang ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis mutawasito hukmiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasito ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis yang ketiga yaitu najis mughaladzah atau najis yang berat. Contoh dari najis ini adalah air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Perhatikan penjelasan Ibu selanjutnya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Di antara penyebab seseorang berhadas besar yaitu 1. Bersetubuh, 2. Keluar mani, ketiga haid, keempat melahirkan, kelima nifas, dan keenam meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Sedangkan penyebab seseorang berhadas kecil yaitu 1.
keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kedua, hilang akal. Ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Materi selanjutnya yaitu tata cara toharo dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib. Artinya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabah atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badan. Ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun niat dari mandi wajib yaitu nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari fardho lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut. 1. Niat dalam hati. Kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Ketiga, membasuh muka. Keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Kelima, mengusap kepala. Keenam, disunahkan membasuh telinga. Ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Kedelapan, tertib. 9, berdoa sesudah wudu. Adapun bacaan niat wudu seperti nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardho lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Adapun yang menjadi tata cara tayamum. 1. Niat. Kedua, mengusap muka dengan tanah. Ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Dan niat tayamum adalah sebagai berikut. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardho lillahi ta'ala. Betapa pentingnya bersuci atau toharo dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Di antara keutamaan atau hikmah toharo yaitu 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, dapat dijadikan sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Yang keempat, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami apa yang Ibu terangkan. Setelah itu, kalian mengerjakan tugas dari Ibu. Yang pertama, merangkum materi yang telah Ibu terangkan tadi. Dan yang kedua, mengerjakan latihan yang sudah Ibu buat pada Google Form, terdapat pada GCR masing-masing. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.